pertolongan dalam ibadah kita saat ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Pastinya luar biasa ya kalau bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Mari tinggalkan aktivitas kita sejenak. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelum kita masuk ibadah kita lebih dalam, aku mau ngajak Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang ada dimanapun, kita mau angkat satu buah pujian yang mengatakan, Yesus Engkau sungguh baik, Yesus namamu indah, Kau sangat baik bagiku. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus
Ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kejadian-Mu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih juga kalau kami pada hari ini boleh bangun Tuhan dalam keadaan yang sehat, boleh berkumpul dengan keluarga kami dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena berkat dan penyertaan daripada-Mu saja. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, Tuhan yang kuduskan dan layakkan setiap kami, agar kami layak Tuhan untuk datang dan menyembah di hadapan-Mu. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jika ada kuasa roh jahat ya Tuhan yang ingin menghancurkan ibadah ini, kami bersatu hati menolaknya hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan? Amin. Amin ya. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Amin. Ya, aku undang untuk Bapak Ibu semua, kita semua untuk bangkit berdiri, karena kita sama-sama mau mengangkat satu buah pujian dan kita mau bersorak bagi namanya. Ku kan bangkit. Oke. Boleh sama-sama teman-teman. Mari kita semua berdiri Allah. Kita dengarkan panggilannya, kita genapi firman-Nya sekarang, bukan nanti. Kita semua umat pilihan Allah, mendengar panggilan-Nya untuk genapi firman-Nya. Sekarang waktunya ku berdiri bagi
Kejadian-Mu Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, kami belum bisa menjadi teladan Tuhan untuk sesama kami. Kami hanya bisa, terkadang kami hanya bisa bersikap terang Tuhan di dalam terangnya Tuhan, tetapi kami juga bersikap gelap ketika kegelapan itu ada. Tuhan, saat ini Tuhan kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kalau kami juga masih bersikap egois Tuhan, kami masih mengedepankan kepentingan kami Tuhan daripada kepentingan sesama kami. Kami bersikap egois, kami bersikap acuh tak acuh Tuhan.
Kami bersikap bodoh amat Tuhan ketika ada sekitar kami, ketika ada sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ya Tuhan, sering sekali juga kami melakukan kami melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, dalam pemikiran kami. Kami mohon ampun Tuhan. Sama seperti Engkau telah mengampuni kami, mampukan kami juga untuk mengampuni sesama kami Tuhan yang berbuat salah atau menyakiti hati kami. Biarlah kami tidak menyimpan dendam, kami tidak menyimpan amarah Tuhan, tapi kami boleh belajar untuk mau mengampuni dan memaafkan mereka. Tuhan, tolong ajar kami, ingatkan kami terus ketika kami lebih memilih untuk melakukan dosa, padahal kami tahu Tuhan apa yang kami lakukan itu salah dan gak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun jika kami masih sering melakukannya. Kami terus jatuh dalam dosa yang sama. Kami mohon ampun Tuhan. Tolong kuatkan kami Bapa. Tolong Tuhan tegur kami. Tolong berikan kemampuan untuk kami agar kami boleh melawan kedagingan kami Tuhan. Dan kiranya Kau dapati kami setia hingga akhir hidup kami. Tuhan, pakai hidup kami agar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang ingin Engkau lakukan untuk hidup kami, jadilah seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Mampukan kami juga Bapa untuk bisa peka, taat, untuk mendengarkan suara-Mu dalam hidup kami. Jangan keraskan hati kami Bapa, lembutkan hati kami sehingga kami boleh berjuang Tuhan untuk semakin hidup serupa dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa pengampunan dosa kami Tuhan, kami bawa dan kami ikhlaskan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena Kau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap kami yang gak layak menjadi layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Kami bawa segala dosa dan pelanggaran kami kepada-Mu. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang melayani kami. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa pada hari ini terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebagai respon dari berita pengampunan dosa yang sudah kita dengar, mari sama-sama kita angkat pujian mengatakan, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Yesus padaku.
ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari siapkan persembahan kita, dan persembahan nantinya juga bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada running text layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan sambil persembahan akan kita jalankan bersama-sama, mari kita angkat pujian Bila Badai Hidup Menerpa. Syukur untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan pekerjaan dan memberkati segala usaha yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh semakin dipakai untuk memperluas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga setiap orang yang mengelola persembahan ini, Kau yang berikan hikmat dan takut akan Engkau Tuhan dalam mengelolanya. Berkati juga Tuhan setiap kami yang telah memberi persembahan, kiranya Kau boleh semakin berkati kami dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini persembahan kami bawa dan kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan menyiapkan hati kita, karena kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Hans. Mari siapkan hati kita, mari sama-sama kita mau datang dengan sungguh-sungguh, dan mari beri hati kita agar Tuhan pakai. Dan sambil kita akan mendengarkan kebenaran firman, mari sama-sama kita mengangkat satu buah pujian yang mengatakan, jiwa
Ya Tuhan, demikian jiwa kami. Kau serahkan kami Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur dapat bertemu di dalam ibadah online. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul Berkat-berkat Kedaulatan Allah. Mari kita akan membaca dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan untuk seluruh jemaat. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri zaman posmo atau postmodern adalah manusia ingin hidup otonom. Itu sebabnya manusia tidak menyukai doktrin kedaulatan Allah. Sejak dari lembaran pertama kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 3, kita sudah melihat bahwa manusia pertama punya potensi ingin mandiri.
ingin lepas dari kedaulatan Allah. Itu sebabnya ketika iblis menggoda Hawa, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka ingin menyerupai seperti Allah. Dosa ini terus berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. Faktor langsung dalam kerusakan masa kini adalah munculnya filsafat eksistensialisme Eropa melalui karya-karya dari orang-orang seperti Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dan Martin Heidegger. Pada intinya, karya-karya mereka mengeliminasi eksistensi Allah dalam percaturan kosmos ini. Mereka mengatakan bahwa manusia baru menemukan dirinya sendiri ketika kekang-kekang eksternal dibuang. Hanya setelah Allah dieliminasi, barulah kita dapat sungguh-sungguh menjadi manusia. Apakah ini berhasil, saudaraku? Jawabannya tidak sama sekali. Terbukti, Friedrich Nietzsche sebagai penemu filsafat eksistensialisme ini, dia mati bukan sebagai orang yang bebas, tetapi sebagai tawanan pikirannya sendiri melalui kegilaan. Dia mati dalam keadaan gila, saudaraku. Filsafat otonomi eksistensialisme ini merupakan jalan buntu, bahkan lebih buruk, merupakan sebuah malapetaka bagi manusia. Jadi doktrin Allah yang berdaulat ini sangat penting bagi perjalanan hidup manusia di bumi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca tadi 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12 yang mengatakan dengan jelas dan betapa indahnya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini begitu terang benderang, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun, bahwa Allah sesungguhnya yang berkuasa penuh dan berdaulat penuh atas seluruh alam semesta dan segala isinya. Di dalam kitab Kejadian begitu jelas sekali siapa yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sampai di Perjanjian Baru kita melihat bahwa Tuhanlah yang menciptakan itu dan yang memeliharakannya sampai detik ini. Dan kita mengenal Allah yang mencipta, yang memelihara, bahkan yang menyelamatkan alam semesta dan isinya, bahkan manusia yang berdosa adalah Yesus Kristus. Dan jelas sekali di dalam Perjanjian Baru, secara khususnya di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus sendiri berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Luar biasa, saudara. Kita punya Allah yang berdaulat di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya penguasa surga dan bumi. Tidak ada yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa pentingnya atau apa berkat-berkat dari kedaulatan Allah ini?
Yang pertama, suatu perwujudan kedaulatan Allah secara pasti akan memperdalam pemujaan kita akan Allah yang sejati. Itu yang pertama. Kalau Allah bisa digagalkan rencana-rencananya dan kuasanya bisa dikalahkan oleh iblis dan manusia, maka Allah kita tidak pantas menjadi Allah. Yesus tidak pantas menjadi Allah kalau rencana-rencana dan kuasanya bisa digagalkan oleh iblis dan manusia. Tapi kenyataannya tidak. Yesus tetap berkuasa di sorga dan di bumi. Seorang yang bernama Ping berkata, satu Allah yang kehendaknya bisa dilawan, yang rancangan-rancangannya digagalkan, yang tujuannya bisa disekat mati, tidak memiliki hak sebagai Allah. Bukannya menjadi sebuah objek yang pantas untuk disembah. Ia layak menerima celaan. Tetapi sebaliknya, Allah yang sungguh-sungguh memerintah atas alam semestanya adalah Allah yang dengan sukacita dicari, disembah, dan ditaati. Itulah Yesus yang berdaulat, yang berkuasa di surga dan di bumi. Itu akan membuat kita terus memperdalam pemujaan kita kepadanya. Tidak ada Allah lain yang disembah. Tidak ada siapapun yang kita sembah. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kita sembah Dia, kita hormati Dia, dan Dia adalah pribadi ultimat yang tertinggi yang menjadi objek penyembahan kita. Mari kita terus menyembah Dia. Di tengah situasi apapun, kita terus menyembah Dia. Sebab Dia layak disembah. Dia hidup selama-lamanya dan berkuasa di sorga dan di bumi. Yang kedua, pengenalan akan Allah yang berdaulat itu memberikan penghiburan di tengah-tengah ujian, pencobaan, atau kesedihan. Pencobaan-pencobaan dan kesedihan-kesedihan menimpa orang-orang Kristen maupun non-Kristen. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapinya? Sudah tentu, jika kita menghadapinya dengan tanpa kepastian, yang jelas itu semua berada di bawah kendali Allah dan diizinkan untuk tujuan-tujuannya, maka semua itu tidak berarti dan hidup menjadi suatu tragedi. Kehidupan yang paling membuat kita menderita, saudara-saudaraku, yaitu kalau kita hidup tanpa kepastian, apalagi dalam penderitaan yang begitu parah, yang datang silih berganti, tetapi tidak ada kepastian kapan akan berakhir. Itu adalah penderitaan yang paling malang. Tetapi saudara-saudara, kita tahu dengan pasti Allah masih memegang kendali. Yesus masih memegang kendali. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berjanji tidak pernah akan meninggalkan saudara dan saya. Dia berjanji tidak akan membiarkan kita sedetik pun sebagai yatim piatu. Itu jelas dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang. Ketahuilah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini janji yang pasti. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, janji ini niscaya terjadi. Pasti terjadi. Bukan mudah-mudahan. Bukan insya Allah. Bukan.
Karena Allah kita, Allah yang hidup, Dia berjanji dan Dia menepatinya. Jangan takut dan gentar dalam situasi apapun yang kita hadapi hari ini, termasuk pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang ketakutan, getir, membuat orang menjadi banyak yang putus asa, takut. Tapi saudara dan saya yang punya Yesus Kristus, Dia berdaulat dan Dia akan memberikan terus penghiburan, penyertaan, bahkan memproteksi kita, membuat kita aman, membuat kita tenang, membuat kita nyaman, tidak dipanikan dengan berita-berita apapun. Sebab kita tahu Yesus berdaulat, berkuasa di sorga dan di bumi. Yang ketiga, apa berkat-berkat dari kedaulatan Allah? Pemahaman akan kedaulatan Allah akan memberikan dorongan dan sukacita dalam penginjilan. Kita tahu tugas penginjilan adalah amanat dari Tuhan Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka untuk melakukan perintah-perintah Allah. Dan jadikanlah mereka murid Kristus. Ini adalah amanat agung yang tidak bisa dilepaskan dari panggilan kita sebagai gereja. Baik sebagai gereja dalam bentuk organisasi maupun organisme pribadi-pribadi. Ini tugas kita untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia ini, supaya mereka menjadi murid Kristus dan diselamatkan. Jadi, kalau kita memahami Allah berdaulat, Yesus berdaulat, maka pemberitaan Injil kita tidak akan pernah sia-sia. Pemberitaan Injil kita akan berhasil, sebab ada Allah yang berdaulat. Ada Allah yang maha kuasa yang akan menyertai. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu jelas sekali. Tugas amanat agung memberitakan Injil itu didasari oleh kedaulatan Allah, yaitu ayat 18. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu dasar dari penginjilan. Kemudian Tuhan Yesus suruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarkanlah mereka. Dan ayat 20 dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tugas kita dalam memberitakan Injil akan membawa sukacita yang besar. Sebab Yesus yang menyertai kita. Memang hanya ada dua respon ketika kita memberitakan Injil. Yang pertama adalah orang-orang yang dipilih untuk menerima Injil. Mereka akan menerima berita Injil dengan sukacita. Tetapi ada orang-orang yang tidak menerima, bahkan memberontak melawan. Tetapi itu tidak membuat kita berduka. Karena itu adalah perintah Tuhan yang pasti. Karena orang-orang yang menolak, mereka akan menuju ke neraka yang kekal. Mereka tidak mendapatkan kasih karunia, tetapi mereka mendapatkan keadilan Allah. Jadi tugas kita hanyalah setia dan setia memberitakan Injil. Saudara-saudara, jangan kecewa kalau pemberitaan Injil kita ditolak. Sebab memang hanya ada dua. Orang yang menerima Injil diselamatkan. Orang yang menolak Injil akan binasa selama-lamanya. Mereka bukan menolak kita, tapi mereka menolak kasih karunia Allah. Jemaat,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir. Apa itu berkat-berkat dari kedaulatan Allah? Pengetahuan akan kedaulatan Allah akan memberikan rasa aman yang dalam di dalam jiwa kita. Jika kita melihat dan mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak memiliki rasa aman. Sama sekali tidak ada rasa aman. Sebab kita lemah, ringkih. Kita ini orang yang sangat-sangat rentan, tidak berdaya. Kita dilingkupi dengan segala kelemahan kedagingan kita. Namun kalau kita bersandar pada kedaulatan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, kita akan seperti Paulus yang berkata di dalam Roma 8 ayat 31 dan 35 dan 37 dan 39. Mari kita akan baca bagian ini, saudara-saudara. Kita akan bersuka cita ketika kita membaca Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 dan seterusnya. Mari saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Kita bersama-sama Paulus mengatakan bahwa kalau Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Luar biasa. Jadi berkat dari kedaulatan yang keempat ini akan memberikan kita rasa tenang, rasa aman, rasa damai yang sejati. Bukan rasa aman, rasa tenang yang abal-abal. Bukan rasa tenang, rasa damai yang palsu. Tapi rasa aman yang sejati. Kita percaya ini, saudara-saudara. Dan luar biasa. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 jelas sekali. Janji Tuhan, ya dan amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi kita yang mengasihi Kristus Yesus, Allah akan turut campur tangan. Bahkan Allah intervensi dalam segala hal-hal yang buruk sekalipun
Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dalam situasi apapun, jangan pernah putus asa dan kecewa. Sebab Yesus kita adalah Allah yang berdaulat. Allah sanggup menolong saudara dan saya. Saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan untuk kita semua, supaya kita pegang janji firman Tuhan ini, dan kita sungguh-sungguh dikuatkan. Mari kita baca Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-25. Ibrani 7 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat yang kedua, kita akan baca 2 Timotius 1 ayat 12. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini janji yang pasti, yang indah bagi kita. Yang ketiga, mari kita baca 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kemudian mari kita baca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, jangan pernah takut. Dia sanggup menolong kita yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Kemudian kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang tidak asing bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kemudian kita baca Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Inilah janji-janji yang indah bagi kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oh, dahsyat saudara-saudaraku. Kemudian Filipi 3 ayat 21. Kita akan baca Filipi 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia,
menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Luar biasa firman Tuhan ini. Kemudian kita baca Yudas 24 sampai 25. Yudas 24, 25 berkata demikian. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan saudara hari ini? Mungkin saudara sedang bergumul dengan bermacam-macam persoalan hidup. Mungkin Anda sedang berada dalam kesesakan jiwa. Jiwa yang tertindih dengan beban berat. Pada saat ini, ingat, Yesus adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta dan hidup kita. Jangan putus asa. Jangan undur dari iman percaya kepadanya. Tetap setia mengiringi Dia, karena Dia Allah yang berdaulat. Hari ini Dia mengundang saudara dan saya. Dia berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terimalah ajakan ini. Datang kepada Yesus. Saat ini juga. Jangan tunggu. Saat ini juga. Datang kepada Yesus. Bawa seluruh keletihan, kelelahan, beban berat kita. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Terimalah dengan iman. Maka kelegaan itu saat ini juga terjadi kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Bahkan seluruh alam semesta ini ada di bawah kendali-Mu. Kami tidak takut dan gentar. Kami serahkan semua beban kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Mungkin mereka datang dengan beban berat. Banyak kesulitan, kesusahan. Membuat air mata menetes di pipi mereka. Mereka berada dalam tekanan yang berat. Biarlah firman-Mu melawat mereka. Membebaskan mereka dari segala tekanan. Dari segala himpitan. Demi nama Yesus Kristus, Engkau angkat mereka dari beban mereka. Dan mereka boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Biarlah seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan berkati, Tuhan lawat, dan Tuhan memberikan kemenangan, supaya mereka bersorak-sorai, memuji-muji nama-Mu, menari-nari, melompat-lompat, mengagungkan Engkau, bahwa Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, yang sedang diserang oleh pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Kami percaya Bapa bahwa Engkau sanggup dan Engkau berdaulat untuk mengendalikan semuanya ini. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan, ampunilah kami. Kalau kesalahan-kesalahan kami membuat bumi ini rusak, sehingga timbul virus-virus bakteri yang sangat mematikan, itu kesalahan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Dan Tuhan berikan pemahaman, kesadaran, pertobatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin di negara-negara di bumi ini, supaya mereka jangan angkuh dan sombong,
tapi merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Yesus Allah yang berdaulat, supaya mereka taat kepadamu. Demikian juga di tengah-tengah bangsa kami, Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan negeri kami Tuhan. Supaya seluruh negeri kami, seluruh bangsa kami, dari pejabat yang di pusat sampai di daerah-daerah, bahkan seluruh rakyat Indonesia, boleh sujud menyembah kepadamu Yesus sebagai Allah yang berdaulat. Tuhan Yesus, berkati gereja-gerejamu di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, supaya kami bergandengan tangan untuk terus menyembah Engkau Yesus sebagai Allah yang berdaulat penuh atas alam semesta dan segala isinya. Bapa, Engkau berkati presiden kami dan juga para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, kepala desa dan kepala kelurahan, supaya mereka diberikan hati dan roh yang takut akan Engkau Yesus, sehingga mereka sungguh-sungguh mengerjakan tugas pelayanan mereka sebagai pelayan masyarakat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh gereja dan pemimpin-pemimpin gereja, agar mereka terus diberkati oleh Tuhan dan terus setia untuk memberitakan kabar baik, supaya banyak orang yang diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa, kami serahkan para pemimpin gereja dimanapun mereka berada, supaya mereka juga sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan melayani umat-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga mereka boleh terus melayani dengan sukacita, semangat tinggi, dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berdaulat penuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat sekalian. Amin. Gereja-gereja segala di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu.
membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, seperti sungai yang tidak pernah kering dan gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.